Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas tentang hakikat ilmu tauhid ma'rifatullah. Jamaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini yang diberikan oleh Allah, tentunya kita akan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, selagi itu menguntungkan kepada umat. Para orang bijak mengatakan, jadilah engkau manusia yang bermanfaat buat umat lain. Jadilah engkau manusia yang bermanfaat oleh manusia. Inilah yang menjadi acuan bagi kita yang selalu meminta bekal kepada Allah dalam menjalankan perintah hakikatnya terutama. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hakikat dari ma'rifatullah itu yang sebenarnya. Karena semua kajian-kajian yang pernah saya lihat dan saya dengar, sangat banyak yang mengenai bahasa ma'rifatullah. Sangat di mana-mana saya dengar kajian ma'rifatullah ini sudah menjamur kemana-mana. Tapi sebagai sesama muslim, sebagai sesama petugas-petugas Allah, sedikit saya mengingatkan apa sebetulnya hakikat ma'rifatullah ini. Karena yang kita lihat dan kita dengar itu hanya dilakukan dengan Jabariyah.
pengkajian-pengkajian tauhid, ma'rifatullah, ma'rifat tasawuf, tasawuf landuni, yang hakikat semuanya itu hanya sebatas sebuah cerita, tapi tidak ada yang mengarah kepada syarat ma'rifatullah itu sendiri. Seperti apa kodrat yang terjadi yang bisa berma'rifatullah ini? Kebanyakan tauhidnya sesuai dengan qiraat dan qiraah. Apa qiraat-qiraahnya? Dia baca judulnya, dia cari, dia dengar artinya, yaitu mengenal Allah. Apakah ternyata yang kita lihat itu adalah kebanyakan mendengar cerita, mendengar dan memuji orang bercerita, tetapi dia tidak sadar kalau dia tidak diperjalankan kepada ma'rifatullah itu sendiri. Dan apa rahasia hakikatnya ma'rifatullah itu? Apa makom-makom ma'rifatullah itu? Sudahkah kita tahu? Seperti apa kodrat ma'rifatullah itu? Tapi ternyata subhanallah, kita melihat di media-media YouTube sebuah jabariyah, alkisah dan cerita yang mana kodrat yang bermakrifah itu tidak dituntun ke alamnya, alam makrifah itu tidak dituntun menuju kodrat yang bermakrifah, kodrat yang mengenal Allah itu. Apakah kita sudah sampai kepada kodrat yang punya nama atau masih dalam kodrat nama, atau sebaliknya? Mana kodrat ma'rifah itu? Ma'rifatullah itu bukan pandangan tetapi ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengenal. Kalau mengenal bukanlah artinya berkenalan. Ma'rifatullah mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Emang kita siapa berkenalan dengan Allah? Tetapi yang dimaksud oleh ma'rifatullah ini, mengenal Allah ini dengan ketentuan-ketentuan ilmu hakikat, dengan ketentuan-ketentuan hakikat menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan ma'rifatullah inilah yang harus kita lanjutkan. Bukan kita mengaji tentang sir Adam, kodrat Adam, maujud Muhammad, berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam, habis selesai. Apakah begitu? Berwujud Allah pada batin, jadi nyawa, selesai. Apakah itu sudah ma'rifatullah? Mungkin untuk awal sebagai pedoman hakikat itu pasti akan berasma ke sana, pasti akan berasma ke situ. Jadi yang dikatakan berma'rifatullah itu adalah pertama, dia mengetahui sebuah wujud pada dirinya atau dirinya yang wujud. Kalau diri wujud berarti diri tidak berasal, ya. Kalau diri wujud itu diri yang tidak ada asal usulnya di muka bumi.
Nah, itu namanya diri wujud. Nah, ini diri wujud ini kita sering dengar dengan nama diri fana. Ya. Diri fananya. Nah, terus yang kedua syarat bermarifatullah itu harus mengenal dia, yaitu tentang bako atau kekal atau bako atau disebut dengan bako al-bako. Nah, apa katakan bako al-bako? Yaitu adalah kosong. Yang kekal itu adalah yang kosong. Tapi segala yang wujud akan binasa melainkan yang kosong. Kosong itu bako. Kosong bukan tiada. Kosong adalah nama satu kodrat atau dikatakan dengan sukun. Jadi kalau kita mendapatkan diri fana, maka kita harus mengetahui hubungan kepada bakonya Allah. Inilah yang dikatakan pada alam kosong. Ini adalah kodrat diri yang dibangun dan didirikan untuk bisa mengenal Allah. Karena diri itu dinamakan sifat. Sifat itu adalah kodratku sendiri, kata Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana bermarifatullah, tentu kita harus kembali ke masa lalu. Harus kembali ke masa lalu kita. Di mana masa lalu ada dan tiada. Mana tiada pada diri, mana yang ada pada diri, itulah wujud titik. Kalau titik, wujud dan maujud disebut dengan ada dan terlihat. Pandangan marifatullah adalah Allah melihat kita harus berwujud dan bermaujud. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang bermarifat Allah melihat, bermarifah kita menunggu. Itu yang dikatakan marifatullah. Kodrat marifah itu berdiri, baru bermarifat Allah melihat. Disinilah jatuhnya zikir sir antara kosong dengan wujud, dengan wujud ada dalam ketiadaan. Sudahkah kita punya diri fana, diri yang tidak berasal tetapi usul? Dan sudahkah diri itu ada di alam bako? Mana alam bako pada diri kita yang kekal? Mana kodrat bako di kita? Disitulah diri fana. Diri fana dan bako inilah yang Allah katakan, perintahkan kepada kita, fana fillah wal bako billah. Kekalkan diri yang fana dan kekallah engkau denganku. Itu yang dikatakan marifatullah, mengenal Allah dari kodratnya sendiri yang menjadi sebuah diri. Kalau belum berdiri kodrat fana dan kodrat baqa, itu belum dikatakan bermarifatullah. Untuk mendapatkan itu dibutuhkan satu syarat,
yaitu pengesahan atau baiat. Apa yang terjadi baiatnya? Yaitu menyambungkan makrifat seorang murid kepada guru, kepada Tuhan. Menyambungkan makrifah seorang murid kepada Allah sehingga terbuka mata batinnya, tersambung kepada tauhid ghaibiyah menuju tauhid sirriyah dalam diri fanafilah wal baqa'um billah. Ini yang dikatakan ma'rifatullah. Bukan kita hanya mencari kajian-kajian. Ini asalnya ini, kodrat ini adalah ini, diri sifat ini mewujud pada ini. Kalau kita hanya menghitung dan menyuarakan tanpa mentajalikan, bagaimana bisa berma'rifatullah kalau kodrat dirimu tidak dirubah? Begitu. Kalau kodrat diri kita tidak dirubah menjadi sebuah fana dan bakonya Allah. Ini berhadapan diri dengan kosong. Nanti baru kita tahu wujud titik yang kosong dengan titik yang maujud. Kosong bukan berarti tidak ada. Kosong itu ada, tetapi ada kekosongan di situ yang tidak boleh ada. Inilah yang dikatakan bahasa hakikat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita memperdalam wawasan ma'rifatullah itu sampai kita disimpulkan dalam kajian ma'rifatullah, diriku menuju diriku. Ini kajian ma'rifatullah. Hanya dirikulah yang menuju diriku. Hanya diriku yang menuju aku. Ini yang dikatakan juga dengan aku adalah aku. Nah, timbal balik kalau sudah begitu, baru seperti telunjuk ini. Kembali telunjuk kepada telunjuk, tidak dua berwujudnya. Kodratnya satu, yang berbeda adalah derajatnya. Satu kanan, satu kiri, serta berupa fungsinya. Nah, ini yang dikatakan ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan kita mendapatkan hakikat pada diri kita. Hakikat Allah pada diri kita atau disebut diri hakikat Allah. Mana diri hakikat Allah dalam diri? Inilah diri dalam diri. Mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri. Ini bahasa hakikat. Dan ini hanya untuk iman. Disinilah kita membutuhkan iman tauhid. Apa yang dikatakan iman tauhid? Tauhid itu adalah iman. Kita bisa mengimani perjalanan rohani kita menuju ma'rifatullah. Tapi kalau kita hanya mengkaji cerita ma'rifatullah, cerita mengenal Allah dengan wujud-wujud dan wujud-wujud batin-batin kepada hayat nur, itu hanya wawasan cerita, sekedar mengenal, tetapi tidak mendapatkan rasa dan pandangan dari kajian itu kalau hanya sekedar mengenal sifat-sifatnya, baik zahir maupun batin. Sandaran zahir pada Adam, sandaran batin pada Muhammad.
Itu aja yang akan dikaji. Tidak bergeser dan tidak berhijrah dia. Tidak memenuhi rukun sifat berjumlah 7 tingkat pemahaman. Tidak memiliki rukun 3 kodrat pada hakikat Allah. Dan tidak menyerahkan 6 sifat masa diri kepada alam. Maka kita harus memenuhi syarat ma'rifatullah, yaitu diri fana dan alam bako. Diri fana dan kodrat bako atau kodrat kekal. Inilah yang dikatakan hayatullah. Kehidupan Allah adalah diri. Dari kehidupan Allah disebut dengan hayut. Di situ kita akan mendapatkan qayyum yang menghidupkan. Insya Allah. Semoga bermanfaat pemahaman ini dalam rangka berbagi ilmu dan wawasan agar kita semua diijabah oleh Allah dalam segala perbuatan hakikat, syariat dan tarekat ma'rifat. Astabiqul khairat, berlomba-lombalah demi kebaikan. Bukan kita mempersaingkan kebaikan demi kebaikan. Tidak cukup hanya kebaikan itu yang diandalkan tanpa kita memahami sebuah kebenaran. Titik puncak daripada semuanya adalah kebenaran. Mudah-mudahan kita sampai kepada kebenaran itu. Mujahadah hanya sebuah perjuangan. Tiada arti dan makna dalam hidup kita kalau hakikat tidak asal usul daripada diri. Tidak mengenal hakikat tidak akan menerima kehakikatan apapun dari Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, saling berbagi. Insya Allah. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.